Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua mengetahui bahwasanya salah satu sebab seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia bisa untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya. Dan di antara salah satu bentuk keseriusan seseorang bertaubat kepada Allah adalah dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Dan ini penting. Seseorang mengakui, menyadari kesalahan-kesalahannya. Makanya ada banyak hadis yang menunjukkan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita ini menyadari kesalahan, menyebut bahkan kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan pada saat kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sayyidul Istighfar, Abu'u laka bi dzambi, ya Allah, hambamu mengakui dosa-dosa yang hambamu lakukan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, menunjukkan tentang betapa seseorang itu harusnya mengakui kesalahan-kesalahannya. Padahal yang diajarkan oleh Nabi ini adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar pada saat berdoa di penghujung salat, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, hambamu memohon ampun kepada engkau karena hambamu ini banyak sekali mendolimi diri hambamu sendiri. Maksudnya di sini adalah berbuat dosa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pada dasarnya kita itu kalau mau minta ampun sama Allah, itu kita harus sadar diri terlebih dahulu dosa kita itu apa. Kemudian juga kalau bisa kita betul-betul terfokus pada dosa yang kita ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala darinya, dan itu penting. Jadi jangan sampai kita minta ampun kepada Allah tanpa merasa bersalah. Nah, ini yang menjadi masalah. Seorang merasa bahwasanya masih banyak aja lagi pahalanya, atau misalnya merasa bahwasanya kira-kira dosa mana lah yang hendak kita minta ampun kepada Allah. Ada seperti itu jemaah. Itu tidak boleh jemaah sekalian. Dan ini adalah bagian dari seseorang sombong. Makanya ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama yang membuat seseorang itu kadang merasa bersalah. Nah, ini insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita. Kenapa pembahasan ini penting? Sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara paling banyak yang dijanjikan di bulan Ramadan itu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis ketika beliau mengatakan amin, amin, amin di atas mimbarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di antara yang diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari doa para malaikat Allah, dari doa Jibril alaihi salam adalah celaka, merugi bagi seseorang yang ketemu sama bulan Ramadan tapi dosanya nggak diampuni. Bahkan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dia beriman, dia mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Janjinya apa? Diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana, barang siapa yang qiyamul lail pada Ramadan, ujungnya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu kalau di bulan Ramadan, kalau kita sampai nggak dapat itu rugi. Tapi
Tapi yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita ini kadang meminta ampun kepada Allah karena tidak merasa bersalah. Padahal kalau kita manusia itu pasti harus merasa bersalah. Dan ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu tidak merasa bersalah bahkan setelah mereka berbuat dosa. Ulang lagi. Ada sebagian faktor yang menyebabkan orang itu tidak mau atau tidak merasa bersalah bahkan setelah mereka berbuat dosa. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya malam hari ini. Ada beberapa perkara ya, yang disebutkan oleh para ulama sebagai perkara-perkara yang menjadi sebab seseorang itu kadang merasa tidak bersalah. Baik. Di antaranya yang pertama adalah di antara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah karena merasa, ya, karena merasa bahwasanya wajar kalau seandainya berbuat dosa di masa futur. Wajar kalau seandainya berbuat dosa imannya lagi turun sehingga nggak merasa bersalah. Ini ada orang sebagian yang demikian. Bahkan ada yang bawa hadis Nabi SAW. Ustadz, kan ada hadis Nabi SAW yang biasa dibawakan oleh para ustadz. Inna likulli fatratin syirrah. Sesungguhnya di setiap perkara itu ada masanya, ada masa lemahnya. Sebagian berdalil dengan ini, kemudian menjadikan bahwasanya pada saat iman turun itu wajar kalau berbuat maksiat sehingga ujungnya nggak mau minta ampun sama Allah. Nah, ini berat. Padahal Nabi SAW menjelaskan dalam hadis tersebut bukan untuk menjadikan perbuatan maksiat itu menjadi seolah-olah biasa. Tidak begitu. Tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita, pertama, bahwa kalau kita sampai kepada masa tersebut, lekas bangkit. Yang kedua, kalau seandainya kita terjerumus dalam perbuatan dosa, kita harus sadar, tawadhu kalau kita ini nggak sempurna. Dua. Yang ketiga, kalau seandainya kita dalam masa futur kemudian terjerumus dalam perbuatan dosa, lekas segera minta ampun kepada Allah. Bukan berarti menjadikan perkara tersebut wajar untuk kita bermaksiat di dalamnya. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Jadi yang pertama apa? Ya, sebagian orang terhalang dari meminta ampun kepada Allah dan merasa bersalah karena merasa wajar kalau bermaksiat di masa futur. Dan ini pemikiran yang keliru. Ya, yang pertama adalah merasa wajar kalau bermaksiat atau berbuat salah pada masa futur. Futur ini lagi turun iman jemaah sekalian. Karena iman itu kan naik turun. Ada kadang kita itu rajin banget ke masjid, rajin banget ke kajian. Ada masanya di mana keimanan itu turun. Rasa mengoler aja. Pada saat kita berbuat maksiat dalam masa futur, dalam masa turunnya iman, itu bukan berarti sesuatu yang wajar dan bukan berarti sesuatu yang boleh. Justru malah Rasulullah mengajarkan kepada kita, ngasih tahu ini sekarang imannya sedang turun. Maka lekas bangkit dengan beristighfar kepada Allah. Maka lekas bangkit dengan kita berusaha untuk naik lagi beramal soleh. Bukan menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang wajar. Sudah bisa dimengerti. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, di antara hal yang menjadikan seseorang terkadang tidak sadar bahwa dia harusnya bertaubat, harusnya dia meminta ampun kepada Allah, kadang tidak menjadi atau kadang tidak merasa salah dikarenakan merasa wajar bahwa kita ini manusia pasti salah. Pernahlah pian mendengar ketika ada orang bersalah kemudian nggak mau meminta maaf, nggak mau bertaubat kepada Allah, alasannya wajar manusia, tempatnya salah dan khilaf. Pernah ya kita dengar? Memang betul manusia itu tempatnya salah dan khilaf, tapi bukan berarti membuat kita nggak minta ampun sama Allah. Nah, ini masalahnya.
Kalau alasan manusia itu tempatnya khilaf dan salah, lalu kemudian membuat kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini salah pemahaman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata, setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah Ustaz. Jadi wajar aja kita nih salah. Lu tapi kalau salahnya diwajarkan dan gak minta ampun sama Allah, ini gak wajar jadinya. Oke, bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Yang kedua adalah merasa bahwa wajar manusia tempat salah dan khilaf. Salah dan khilafnya itu pasti kita alami. Sesoleh apapun seseorang jamaah sekalian pasti akan berbuat salah, karena yang ngomong Nabi SAW. Kullu itu artinya semua, setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah. Tapi tugas seseorang setelah berbuat salah, lekas segera bertaubat, bukan berarti larut dalam kewajaran tersebut. Wajar Ustaz, Nabi sudah bilang setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Nah ini giliran ulun nih salahnya Ustaz. Ya oke, tapi setelah itu apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan hadis tersebut alasan untuk kita menjadikan perbuatan salah itu seolah-olah seperti hal yang biasa dan membuat kita jauh dari mengakui kesalahan dan kekhilafan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Sering nggak kita dengar seperti ini? Bahkan kadang-kadang bisa jadi kita merasa untuk diri kita sendiri salah, berbuat khilaf. Wajar aja Bang, aku ini berarti masih manusia. Berarti masih manusia normal. Iya manusia normal, tapi setelahnya harus langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Baik. Yang ketiga, di antara biasa yang membuat seseorang itu merasa wajar atau merasa seolah-olah seperti perbuatan salahnya itu adalah perbuatan yang membuat dia tidak bertaubat kepada Allah, adalah karena apa? Karena mengikuti guru atau mengikuti seseorang yang melakukan kesalahan yang dia anggap seseorang tersebut adalah seorang yang dimuliakannya. Ini ya, merasa ada orang yang lebih mulia darinya yang melakukan kesalahan. Jadi kalau kita ini jamaah sekalian, tidak bisa kita jadikan manusia itu sebagai patokan, tidak bisa. Ulun mau umpati ustadz tuh nah, misalnya ustadznya berselawar handap terbuka auratnya, misalnya aja. Manusia itu nggak bisa dijadikan patokan jamaah sekalian. Tidak bisa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan iztabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adab. Kelak pada hari akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diikuti itu berlepas tangan, berlepas diri mereka. Ketika sudah melihat siksa Allah di hadapan, orang-orang yang diikuti mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka dalam keburukan. Semua yang kita ikuti dalam keburukan jamaah sekalian, kalau kita tahu itu sebuah keburukannya, beda halnya kalau misalnya sesuatu tersebut kita nggak tahu, atau misalnya keburukan tersebut, misalnya ya kita ada orang yang jahil, masih belum ada ilmu, kemudian dia salah mengikuti orang. Nah ini nanti urusannya dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita cari-cari alasan nih. Makanya sebagian jamaah, dan ini sering sekali ulun dapati, mereka itu kalau tanya, dihambur pertanyaan itu ke semua ustadz. Tanya sama semua ustadz. Ngesikung, kadang membolehkan, cari yang lain lagi, cari. Sampai dapat yang sesuai dengan keinginan dia. Jamaah sekalian, di akhirat kelak jamaah sekalian, semua yang diikuti, semua yang
dilihat bahwa wah ini kayaknya bisa kita nanti jadikan penopang kelak pada akhirat, pada hari akhir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'aul 'adzab." Mereka itu berlepas diri, berlepas tangan. Jangan kira mereka itu bisa menyelamatkan kita. Enggak, jemaah sekalian. Mereka berlepas tangan. Kalau udah lihat azab semuanya, lihat hisab di hadapan semua, sudah nggak ada lagi kesempatan. Sudah bisa dimengerti. Jadi yang kita jadikan panutan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita panutan 100% kepada manusia, kepada misalnya salah seorang ustadz atau salah seorang alim bahkan, tidak bisa, karena mereka semua adalah manusia. Semua pasti ada khilafnya. Makanya yang kita jadikan betul-betul panutan itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Udah, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Tentu saja yang ditafsirkan, kemudian setelah itu yang difahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in, mereka yang memang menyaksikan, mereka yang memang paling berhak, mereka yang paling dekat dengan turunnya wahyu, sehingga lebih terjaga dari kekeliruan pemahaman. Jadi seperti itu. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Ini yang ketiga. Kalau kita ngikutin satu orang, kita akan terjerumus ke dalam kesalahan yang sama dengan orang tersebut. Sehingga sekali lagi yang kita jadikan qudwah itu adalah siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang mengikuti beliau, ya, dari para sahabat Nabi, para tabiin, para tabiut tabiin. Sudah bisa dimengerti? Ini yang keberapa? Ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang nggak mau, dia minta ampun. Wah, enggak, itu biasa aja orang. Dia juga melakukan hal yang sama. Akhirnya dia terjauh dari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang yang keempat. Oke, yang keempat. Di antara yang membuat seseorang itu sering tidak mau mengakui kesalahan, sering tidak mau bertaubat kepada Allah, itu adalah di antaranya yang keempat adalah bergantung, berharap kepada kawan yang soleh. Ustadz, ini ada hadisnya Ustadz. Kelak pada hari akhirat, orang-orang yang beriman yang masuk surga di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya mereka tidak akan sempurna kegembiraan mereka sebelum menjemput sahabat-sahabat mereka yang beramal soleh dalam kehidupan mereka di dunia. Betul apa tidak? Betul, hadisnya sahih. Tapi tidak mungkin orang yang berakal, tidak mungkin orang yang memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang baik dan benar, kemudian menggantungkan diri, kemudian tidak beramal soleh, tidak bertaubat kepada Allah, lalu seenaknya berbuat maksiat karena mengharapkan ambili aku kena bila masuk neraka. Kan seperti itu. Kan begitu. Ini salah, keliru. Coba biar bayangkan ya jamaah sekalian. Coba biar bayangkan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ben tahu orang-orang yang ikut perang Badar itu, udah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan terserah apapun yang kalian mau lakukan, terserah. Hendak berbuat dosa besarkah, hendak berbuat apakah, terserah. Aku sudah ampuni kalian semua. Karena posisi orang-orang yang ikut perang Badar itu sangat krusial pada saat itu. Makanya Nabi mengatakan, ya Allah, in tuhlak hadhil isabah falan tu'bad ala wajhil ard. Ya Allah, kalau seandainya ini semua nih orang-orang yang ikut di perang Badar ini semua musnah, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu di atas permukaan bumi ini. Karena keadaannya genting. Lah gimana nggak genting jemaah sekalian?
Sahabat Nabi SAW itu datang untuk mengambil kembali harta mereka yang dijadikan modal kafilah dagang oleh orang-orang musyrikin. Kan para sahabat Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu kan ninggalin harta. Hartanya diambil sama orang-orang musyrikin, dijadikan sebagai modal untuk kafilah dagang. Ini bukan berarti kaum muslimin, ini banyak yang salah paham. Sebagian orang mengira kaum muslimin itu, waduh, ngajarin mencegat harta orang lain. Enggak. Kan bayangan sebagian seperti itu. Di perang Badar mencegat harta orang-orang musyrikin. Berarti boleh dong kita begal harta orang? Enggak boleh, jemaah sekalian. Karena itu posisinya kalau kita memang tahu sejarahnya, itu kaum muslimin sedang ingin mengambil kembali harta mereka yang diambil oleh orang-orang musyrikin pada saat mereka tinggalkan di kota Mekah. Itu. Lalu kemudian setelah itu, ya, para sahabat Nabi SAW akhirnya berperang karena ketemunya bukan sama kafilah dagang, tapi ketemunya justru malah sama tentara orang-orang musyrikin yang sudah siap untuk berperang dengan persenjataan penuh. Nah, itu aja para sahabat Nabi SAW. Ketika dikatakan kepada mereka, if'alu ma syi'tum, terserah kalian mau berbuat apa. Apakah kira-kira mereka berbuat dosa? Apakah kira-kira mereka akan bergantung dengan hal tersebut lalu berhenti beribadah kepada Allah, lalu berhenti meminta ampun kepada Allah? Sama sekali tidak. Justru mereka semakin bersyukur dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang bukan para sahabat Nabi hendak bergantung lawan orang lain. Dia yang kita gantungi aja. Siapa yang bisa jamin? Orang yang pian harapkan, kawan pian nih, sahabat pian, siapa yang bisa jamin dia masuk surga? Siapa? Gak ada, jemaah sekalian. Sehingga maka kita berusaha untuk beramal soleh. Kalau kita mau bertobat, ya bertobatlah. Kada apa-apa aja, kada usah intro bertobat. Ulun berkawan dekat sama fulan orang soleh, puasa terus, sholat malamnya jalan terus, mengajinya lancar. Cukup pokoknya ulun mentraktir sidin makan aja, insyaallah ditarik sidin kena dina. La ilaha illallah, nggak boleh jamaah sekalian. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Oke ya. Jadi ini yang keempat. Jadi jangan sampai nanti datang bulan suci Ramadan, lalu kemudian setelah itu kita bergantung dengan hal-hal yang demikian, lalu jauh dari kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa ini? Keempat. Yang kelima, di antara yang membuat seseorang itu biasa tidak merasa bersalah, di antara yang membuat seseorang itu merasa bahwasanya kayaknya dia tidak perlu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah keadaan tertentu. Keadaan tertentu. Ulun beri contoh. Apabila ada seseorang yang qaddarallah, Allah takdirkan, Allah ujian kepada orang tersebut dengan ujian ekonomi. Allah uji. Lalu ujian ekonomi tersebut dia tidak memiliki uang misalnya. Apakah hal tersebut membuat dia boleh untuk mencuri harta orang lain? Boleh nggak? Tetap tidak boleh. Meskipun kita mengatakan bahwasanya mungkin bisa jadi kita salah karena kita nggak ngasih uang zakat kepada dia. Tapi perbuatan mencuri tetaplah sebuah perbuatan keliru. Sudah bisa dimengerti? Sampai sini jam saya. Belum beri contoh yang lain. Kalau ada orang, atau misalnya ibu-ibu, ada seorang wanita, Ustaz, kita ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Sebagaimana di hadis Nabi SAW, khuliqat min dhila'in. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Berarti kita ini memang sudah bengkok, Ustaz. Tapi hal yang demikian bukan berarti menjadikan alasan untuk seorang wanita semena-mena terhadap suaminya dan meminta untuk dimengerti. Suaminya hanya datang bulik, diikuti akinya sudah. Kenapa terlambat bulik? Kau mana aja?
Di mamainya. Suaminya karena kamu pandir lagi, lakinya karena. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat kita? Enggak boleh, jemaah sekalian. Meskipun wanita itu dikatakan oleh Nabi SAW adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kita sebagai suami berusaha untuk sabar, berusaha untuk memaklumi. Tapi bukan berarti seorang wanita itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan kesalahan kepada suaminya. Kemudian minta untuk diwajari, minta untuk dimaklumi. Kan Nabi udah bilang, wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bapak pahamai lagi, biar tidak bisa seperti itu. Tetap minta ampun sama Allah, minta maaf sama suami. Nih ya ibu-ibu ya, dengerin. Ini jangan sampai ya. Atau misalnya ada alasan yang biasa juga, Ustaz lagi PMS, lagi masa haid, bawaannya mau emosi terus, handaknya nyarik terus. Nang di rumah ada laki jalan anak, siapa lagi anak disariki, anak lon lakinya disarikinya. Dimintanya untuk supaya memaklumi. Oke, memaklumi. Tapi apakah perbuatan tersebut menjadi boleh? Jawabannya tetap tidak boleh, ibu-ibu. Tetap nggak boleh. Tetap harus minta maaf, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama suaminya. Ya, sudah bisa dimengerti sampai sini. Jadi yang kelima tadi apa? Keadaan tertentu. Contoh ya. Misalnya ada orang karena dia puasa, lalu dia merasa bahwasanya wajar kalau dia emosi. Ada nggak seperti itu? Lagi puasa, jangan tapi wajar kalau aku emosi. Lagi puasa soalnya lagi lapar. Justru orang puasa itu harusnya semakin bisa menahan emosi. Ada orang makin puasa jemaah sekalian, tadi hendak mencari alasan pokoknya supaya orang menilai bahwa perbuatan tersebut wajar. Tapi ini nggak boleh. Sebuah kesalahan itu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang wajar. Dan dia tetaplah sebuah kesalahan, sehingga tetap harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan apapun. Bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian? Baik. Ada orang misalnya lagi ke masjid Jumatan, bulik misalnya aja, hilang sandalnya. Diambil sandal orang. Cari yang mirip-mirip, yang bagus-bagus sedikit ya. Carinya, ambilnya. Lalu ya, kira-kira ini perbuatan boleh atau tidak? Tidak boleh. Meskipun dalam keadaan kita ya, sandal kita juga diambil. Meskipun dalam keadaan dimana kita kalau bulik kita nyeker kepanasan. Tapi hal tersebut tidak membuat kita menjadikan wajar dan boleh untuk mengambil sandal hak milik orang lain. Ini tadi masuknya apa? Keadaan tertentu. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi kalau salah ya tetap salah. Kalau sebuah perbuatan dosa ya tetap perbuatan dosa. Ada orang yang dia anak dan istrinya minta kebutuhan dan keperluannya. Lalu kemudian dia tidak melihat jalan kecuali duit kantor korupsinya lah, dipakainya nggak untuk keperluan misalnya yang mendesak. Oke, sekarang pertanyaannya, ngambil duit tersebut halal apakah haram? Jawabannya haram. Tetap dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak yang dia ambil, dan dia harus artinya meminta maaf kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Ya urusan nanti misalnya di akhirat Allah melihat dia ini misalnya diampuni oleh Allah karena terpaksa, dan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hukum dunia tetap dia berbuat salah dan wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ini yang keberapa jemaah sekalian? Yang kelima. Berapa menit lagi? 5 ya? Oke. Kemudian yang berikutnya. Ya, di antara yang biasa membuat kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau terhalang dari meminta ampun kepada Allah. Ini lumayan banyak yang poin ke-6 ini.
Boleh ulun hapus? Boleh ya? Boleh, oke. Sampai dari sini. Yang keenam, merasa dosa akan atau merasa kesalahan akan merasa kesalahan akan tertutupi dengan amal saleh setelahnya. Ini banyak. Merasa amal atau merasa kesalahan kita akan tertutupi dengan amal soleh setelahnya. Ini salah satu yang membuat kita jauh dari taubat, dan ini termasuk yang paling berbahaya. Oke. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada hadis Nabi SAW, ada banyak sekali hadis, kemudian juga ayat yang menunjukkan kepada kita kebaikan itu bisa membuat dosa kita terampuni. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ada banyak sekali juga hadis Nabi SAW ya, yang menunjukkan bahwasanya berbuat baik itu bisa menghapuskan dosa. Tapi posisinya itu, ini yang harus kita pahami bersama ya. Tapi ada banyak sekali. Di antaranya hadis ada seseorang yang dia menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, lalu ikut salat berjamaah bersama Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, tilka kafaratuh. Tadi salat berjamaahmu itu membuat dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kau menyentuh wanita yang bukan mahram. Tapi itu posisinya yang perlu kita pahami bersama adalah bukan untuk menjadikan kita tidak bertaubat, bukan untuk menjadikan kita membuat ringan, meremehkan sebuah perbuatan dosa, lalu kemudian kita berpikir bisa aja nanti saya tutup dengan amal soleh yang lain. Bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya itu adalah pertama, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Pertama, kalau setelah kita bertaubat kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau seandainya itu sudah berlalu. Bukan kalau kita mau beramal keburukan lalu kemudian kita merancang. Misalnya ada orang hendak berbuat keburukan. Bulan habis apa namanya? Ini kan beberapa hari lagi. Pokoknya kena di Ramadan kita membukakan orang berpuasa. Hapus saja kena dosa. Maksiatnya belum dikerjakan, tapi sudah ada ancar-ancar ke sana. Atau maksiatnya sudah dikerjakan, lalu kemudian tidak mau bertaubat kepada Allah disebabkan karena kau aja kena dihapus dengan amalan-amalan soleh yang lain. Atau misalnya maksiatnya perbuatan apa misalnya. Taruhlah judi online misalnya, ya kan? Judi online. Jalan terus judi online-nya. Terus habis itu, pokoknya bila menang banyak kita pakai gasan tulak haji misalnya. Menang banyak, dapat dia misalnya banyak, diambilnya, ditariknya, disetorakannya, berangkat dia haji furoda 400 juta misalnya. Berangkat dia, terus main judi dia ya. Lalu kemudian dia mengatakan, kena aja di sana diampuni. Ya, sesungguhnya Nabi mengatakan seorang haji mabrur itu pulang sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunda yang bersih. Karena bapak jalan aja terus judi online-nya. Bahkan jangannya kalau ditambah judi sabung ayam, kita tambah judi sabung ayam misalnya. Tidak, bukan begitu jamaah sekalian. Yang demikian itu justru membuat kita jauh dari amal soleh. Siapa yang bisa menjamin nanti kita mampu untuk melakukan amal soleh tersebut? Siapa yang bisa jamin kita bisa diterima amal solehnya kalau pakai duit haram? Siapa yang bisa jamin? Gak ada yang bisa jamin. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan. Ya. Bahkan Nabi SAW itu sudah menyebutkan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, maha baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali dari sesuatu yang baik.
Sehingga jemaah sekalian, jangan pernah merasa sebuah kebaikan yang akan kita lakukan itu membuat kita tidak bertaubat kepada Allah, membuat kita jauh dari mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian terpenting, bagian ternikmat dari seseorang bertaubat kepada Allah adalah ketika mereka menangis dan mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis? Habis ya? Baik. Belum rasa kita cukupkan 6 poin ini, dan semoga mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala keburukan di dunia dan juga di akhirat. Sekian dari ulun, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.